Ramai-ramai warga menjajal Kristep untuk naik transportasi di Jakarta. Meski menawarkan kemudahan, tetapi nyatanya belum semua warga bisa pakai Kristep. Lalu apa saja kendalanya? Berikut adalah liputan Naura Safika dan juru kamera Jaka Samsa. Pemirsa, hari ini saya mau jalan-jalan pakai Transjakarta. Terus rencananya mau nyobain yang namanya QRiStep. Ini salah satu fitur pembayaran terbaru yang bisa digunakan untuk transportasi umum di seluruh Jabodetabek. Tapi ternyata HP saya nggak mendukung nih untuk pembayaran QRiStep. Dan memang catatannya untuk pemirsa yang mau menggunakan QRiStep, khususnya untuk Anda pengguna iOS seperti saya, ini NFC transaksi masih belum mendukung di Indonesia. Tapi mungkin untuk Anda pengguna Android yang NFC-nya sudah bisa untuk transaksi, bisa digunakan untuk menggunakan pembayaran QRiStep. Tapi tenang saja, saya ada jurus pamungkas lainnya untuk pembayaran. Ini dia, saya pakai kartu e-money untuk pembayaran saat ini. Nah, tap in sukses, saatnya masuk ke dalam halte. QRiStep anti ribet ternyata belum berlaku untuk semua orang. Menurut Bank Indonesia, pemilik handphone non-Android belum bisa menggunakan layanan ini untuk sementara waktu. Begitu pula dengan handphone yang belum memiliki teknologi NFC juga belum bisa menikmati layanan QRiStep. QRiStep adalah layanan satu kali tap yang terintegrasi dengan aplikasi dompet digital dan mobile banking di handphone. Cukup buka QRiStep di aplikasi dan tempelkan di mesin tap in dan tap out. Saldo akan langsung terpotong otomatis. Tapi berbeda dengan QRIS biasa, fasilitas ini mensyaratkan NFC di handphone pengguna. Meski belum semua masyarakat bisa pakai QRiStep, tapi pengguna layanan ini diperkirakan terus meningkat. Selain di Transjakarta, MRT dan LRT, saat ini QRiStep sudah bisa digunakan di 83 stasiun KRL di Jabodetabek. Nah, untuk pemirsa yang juga mungkin mau menggunakan QRiStep, ini memang QRiStep ini sudah berlaku di beberapa halte di Jabodetabek dan tidak hanya di Transjakarta saja, untuk di KRL, MRT, bahkan juga LRT juga bisa. Namun memang ada beberapa catatan yang harus diperhatikan kembali untuk pemirsa, seperti jenis HP, kemudian juga untuk NFC, apakah sudah aktif atau belum di gadget Anda. Dari Jakarta, Naura Safika, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, saldo rekening SPPG penyedia makan bergizi gratis di Bandung Barat, Jawa Barat senilai 1 miliar rupiah raib. Pengelola mengaku menjadi korban penipuan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat, kehilangan saldo di rekening mereka senilai 1 miliar rupiah. Kini SPPG yang baru beroperasi selama 10 hari ini berhenti beroperasi. Menurut pihak SPPG, mereka diduga menjadi korban penipuan digital atau phishing. Peristiwa ini terjadi saat kepala SPPG hendak melakukan persetujuan transaksi melalui aplikasi bank. Kemudian sistem meminta kata sandi diganti. Kepala SPPG kemudian menghubungi layanan chat resmi melalui situs yang ia yakini benar. Tak lama seseorang yang mengaku sebagai petugas bank menghubungi korban dan meminta sejumlah informasi terkait rekening. SPPG ini tidak ditutup, masih berjalan. Tapi tidak bisa beroperasi. Tidak beroperasi karena dananya hilang. Untuk SPPG saya turut prihatin ya. Kita ada 53 karyawan kita dirumahkan. Dia tergantung dari tergantung di kerjaan ini. SPPG Pangauban telah melaporkan kasus ini ke Badan Gizi Nasional dan diarahkan untuk membuat laporan resmi ke polisi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Bojonegoro, Jawa Timur. Puluhan rumah warga rusak pada bagian atap akibat berterbangan. Hujan deras dan angin kencang menerjang Desa Ngraho, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa yang direkam warga di kawasan Pasar Tinggi, Jalan Raya Bojonegoro, Ngawi, Jawa Timur ini membuat warga panik. Hembusan angin yang begitu kuat membuat puluhan rumah rusak dan beberapa pohon tumbang.
Hujan lebat dan angin kencang juga menerjang di Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Trucuk. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga. Usai kejadian, sejumlah warga desa Kanten yang rumahnya terdampak angin kencang mulai memperbaiki atap rumah mereka yang rusak. Akibat angin kencang, sekitar 50 rumah warga di desa tersebut rusak parah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Pemirsa, 2 truk penambang pasir terjebak banjir lahar dingin di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur. Sementara di Sungai Cikapundung, seorang ODGJ terjebak di tengah sungai berarus deras yang meluap. Sejumlah warga yang tengah melakukan penambangan pasir panik usai air di aliran sungai di bawah jembatan Koboan tiba-tiba meluap karena banjir lahar dingin dari Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Bahkan 2 truk tambang tak bisa dievakuasi dan terendam hingga nyaris terbawa derasnya arus air yang datang tiba-tiba. Beruntung, sopir dan sejumlah penambang bisa menyelamatkan diri. Para penambang mengaku tidak ada peringatan sama sekali saat arus air yang deras datang menerjang. Sementara di Bandung, Jawa Barat, seorang pria ODGJ terjebak arus deras di aliran Sungai Cikapundung usai hujan deras mengguyur. Khawatir korban malah terbawa arus, warga meminta bantuan damkar. Operasi penyelamatan korban pun berlangsung dramatis saat korban terlihat ketakutan dan memeluk petugas yang menjemputnya. Petugas mengikat tubuh korban dengan tali agar aman saat diangkat ke permukaan hingga bisa diselamatkan. Aksi heroik tim damkar pun menuai tanggapan positif warganet. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir akibat hujan deras kembali melanda kawasan Denpasar, Bali. Pengendara pun diimbau berhati-hati dan mencari jalur alternatif. Curah hujan yang sangat tinggi di kawasan Luwus, Kabupaten Tabanan, Bali menyebabkan debit air di sejumlah jalanan banjir. Air genangi jalanan mencapai 20 cm hingga 30 cm. Sejumlah pengendara diimbau untuk berhati-hati berkendara saat melintas. Sementara itu, banjir juga genangi kawasan Mengwi. Kondisi jalan yang tergenang membuat arus lalu lintas tersendat. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati dan menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan dan kendaraan mogok. Selain itu, hujan deras juga mengguyur kawasan Buleleng hingga menyebabkan banjir bandang di jalur Puncak Wanagiri. Air meluap deras melintasi jalan, membuat arus lalu lintas terganggu dan kondisi jalur menjadi bahaya. Bagi pengendara yang melintas, harap tingkatkan kewaspadaan dan utamakan keselamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bocah kelas 4 SD menjadi korban aksi perundungan dengan dikurung di salah satu ruangan masjid di Palembang, Sumatera Selatan. Ironisnya, orang tua mengetahui anak mereka menjadi korban perundungan dari media sosial yang diunggah salah satu jemaah masjid. Viral di media sosial, seorang anak laki-laki dikurung di salah satu ruangan dalam masjid. Seorang wanita yang berada dalam masjid mendengar korban menggedor-gedor pintu sambil meminta tolong. Usai berhasil dikeluarkan dari dalam ruangan, korban mengaku dikurung temannya saat bermain di masjid di Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang, Borang, Palembang. Orang tua korban justru mengetahui kejadian ini dari media sosial, bahkan sudah viral. Atas kejadian tersebut, orang tua korban meminta anak-anak dan orang tua yang mengurung korban untuk meminta maaf. Jika tidak ada penyelesaian, pihaknya akan membawa ke jalur hukum. Orang tua juga mengaku anaknya kerap menjadi korban perundungan secara fisik. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya, terutama saat bermain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.